Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Firzi. Saya sedang kuliah di Universitas Bangka Belitung dan sedang menempuh di semester 2 jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi yang ada dalam mata pelajaran Hukum Internasional, dan dosen pengampu kami adalah Pak Sintong Arion Hutapeang SHMH. Dan sini akan saya jelaskan apa sih yurisdiksi itu. Yurisdiksi itu adalah kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk mengatur hukum yang ada dalam negaranya, baik itu pun maupun perorangan, benda, dan secara internal ataupun eksternalnya ya. Dan masuk lagi, yurisdiksi itu mencerminkan kedaulatan negara yang memiliki supremasi, kesetaraan negara, dan tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri. Ya, seperti dalam ada apa yang kita ketahui, di imperium parem no habet, atau dapat dicapai dengan tindakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep relatif kasus perikanan seperti Anglo-Norwegia. Nah, walaupun benar bahwa tindakan penetapan batas perairan teritorial harus merupakan tindakan sepihak karena hanya negara pantai yang berkompeten untuk melakukannya, keabsahan penetapan batas dengan memperhatikan negara lain atau negara bagian tergantung pada hukum internasional. Dan juga meliputi yurisdiksi tersebut juga meliputi tentang yurisdiksi perdata maupun pidana ya. Dan kewenangan negara menetapkan hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi yang di dalam hukum pidananya. Kewenangan negara menetapkan hukum pidananya atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya, terlepas pelakunya adalah warga negaranya atau bukan. Menurut Mr. Macmillan, merupakan atribut penting dari kedaulatan wilayah ini, seperti halnya semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa ia harus memiliki yurisdiksi atas semua orang dan benda dalam batas-batas teritorialnya, dan dalam semua penyebab perdata dan pidana timbul dalam batas-batas ini. Dan juga menurut Dixon tahun 2007, yaitu suatu negara memiliki yurisdiksi atas semua hal yang timbul di wilayahnya. Ya, ini termasuk dengan yurisdiksi teritorial ya. Hukum internasional tradisional yang berbasis teritorial itu seperti dalam darat, laut, maupun udara. Yurisdiksi juga memiliki yurisdiksi teritorial juga memiliki dua macam bentuk ya, ada yang objektif dan subjektif. Teritorial objektif, negara akan memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang diselesaikan di wilayahnya, meskipun beberapa unsur merupakan tindak pidana tersebut terjadi di luar negeri, seperti contohnya kasus Lotus tahun 1927. Pelanggaran berdampak pada kapal Turki dan akibatnya di tempat yang berasimilasi dengan wilayah Turki, di mana penetapan hukum pidana Turki tidak dapat ditentang, bahkan terkait pelanggaran yang dilakukan di sana oleh orang asing. Nah, dalam teritorial subjektif, itu suatu negara memiliki yurisdiksi atas semua pelanggaran dan hal-hal yang dimulai di wilayahnya, bahkan jika beberapa elemen atau penyelesaian pelanggaran terjadi di negara lain. Ada juga namanya yurisdiksi ekstrateritorial. Semua pelaksanaan yurisdiksi yang tidak didasarkan pada prinsip teritorial adalah pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial, tidak termasuk kekuasaan untuk menegakkan. Kewenangan negara untuk menetapkan hukum pidana terhadap warga negaranya, terlepas dari lokasi kejahatan tersebut, itu ada di personalitas aktif. Jika warga negaranya adalah pelaku kasus OKWNI yang membunuh adiknya dan pacarnya, serta satu korban warga negara India di Los Angeles, Amerika, dan diadili di Indonesia. Kalau personalitas pasif, jika warga negaranya adalah korban kasus di cutting,
itu warga negara Amerika Serikat mempubliskan tulisan yang menfitnah seorang warga Meksiko. Pemotongan ditangkap oleh kantor Meksiko ketika sedang berada di negara tersebut. United States the Omnibus Diplomatic Security and Anti-Terrorism Act Amerika Serikat memiliki jurisdiksi terhadap siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap organ negaranya di luar negara. Dan yang saya sebutkan tadi itu merupakan jurisdiksi personalitas ya. Dan lanjut juga akan membahas tentang pertanyaan dari tugas Pak Sintong sendiri, yaitu asas par imperem non habet imperium. Itu merupakan prinsip hukum internasional yang secara harfiah berarti negara yang setara tidak memiliki kekuasaan di atas negara yang setara. Dan prinsip ini adalah salah satu dari beberapa prinsip yang digunakan dalam hubungan internasional untuk mengatur hubungan antara negara-negara yang setara kedaulatannya dan kedudukannya. Juga secara umum, asas ini juga menekankan bahwa tidak ada negara yang memiliki kekuasaan ataupun otoritas yang lebih tinggi daripada negara lainnya dalam hukum internasional. Artinya, semua negara dianggap setara dalam hubungan internasional dan memiliki hak untuk diakui secara independen dan merdeka, serta juga memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Juga asas par imperem non habet imperium juga memiliki beberapa implementasi praktis dalam hubungan internasional. Di antaranya, tidak ada negara yang boleh memaksakan kehendaknya kepada negara lain secara sepihak. Itu artinya setiap negara harus bisa menghormati hak kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Dan tidak ada negara yang boleh mengeksploitasi atau memanfaatkan negara lain secara tidak adil dan terutama dalam hal ekonomi dan politik. Dan juga tidak ada negara yang boleh menggunakan kekuatan militer ataupun ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya, asas par imperem non habet imperium merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang memainkan peran penting dan dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Dengan mengakui dan menghormati hak kedaulatan negara-negara lain, negara diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, ini ada satu berita yang dari peristiwa yang terjadi di Benghazi di Libya pada 11 September. Itu tentang penyerangan di Benghazi Libya tersebut telah menewaskan 3 orang. Juga masalah tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam konteks hukum internasional yang harus dianalisis secara rinci. Beberapa aspek juga yang harus diperhatikan meliputi yurisdiksi, tindakan misili, dan perlindungan diplomatik. Dalam kasus ini, yurisdiksi harus dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personal. Yurisdiksi teritorial berlaku untuk Libya karena peristiwa yang terjadi itu di wilayah Libya. Oleh karena itu juga Libya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, yurisdiksi personal bagi warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Amerika Serikat juga memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku yang melakukan tindakan kejahatan terhadap warganya. Juga tindakan misili ini dalam kasus ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
karena kelompok misili yang melakukan serangan terhadap kantor perwakilan diplomatik atau Amerika Serikat, mereka melanggar hak diplomatik dan hak perlindungan diplomatik. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konferensi Wina tentang hubungan diplomatik yang menyatakan bahwa semua hubungan harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap misi diplomatik dan staf diplomatik. Serangan terhadap misi diplomatik juga dapat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap negara yang bersangkutan dan dapat menimbulkan konflik internasional. Perlindungan diplomatik juga menjadi perhatian penting dalam kasus ini. Diplomat dan kantor perwakilan Amerika Serikat yang memiliki hak dan keistimewaan khusus dalam hukum internasional yang harus dilindungi. Dan juga negara yang menjadi tuan rumah, kantor perwakilan yang harus memastikan keamanan dan perlindungan dan yang memadai terhadap misi diplomatik. Dan juga oleh karena itu pemerintah Libya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada kantor perwakilan Amerika Serikat. Nah, dalam kesimpulannya, peristiwa di Benghazi, Libya pada 11 September adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, kelompok misili yang melanggar hak diplomatik dan hak perlindungan diplomatik, serta mengancam keamanan internasional. Negara yang terlibat dalam hal ini Libya dan Amerika Serikat juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap misi diplomatik. Dan sekian dari saya, dan terima kasih atas penjelasan saya yang belibet-belibet, dan maaf juga karena saya juga baru belajar. Sekian dan terima kasih.